Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan membahas materi tentang biolistrik. Anggota kami ada Nisa Sabira, saya Fadila Denisa, Reni Aprilia, dan Rosiana Purwota Ayun. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dari biolistrik, yang kedua ada hukum dari biolistrik, ketiga macam-macam gelombang arus listrik, dan yang keempat kelistrikan dan kemagnetan yang timbul di dalam tubuh. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari bio dan listrik sendiri. Bio adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik ini berkaitan dengan sumber energi atau ATP yang sebelumnya dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, biolistrik merupakan fenomena sel, di mana sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas membran. Kemampuan sel saraf atau neuron ini menghantarkan isyarat biolistrik ini sangatlah penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Sinyal-sinyal listrik di dalam tubuh mengenai yang pertama sistem syaraf dan neuron, yang kedua sinyal listrik dari otot dan jantung, dan yang ketiga potensial listrik syaraf. Hukum-hukum yang berkaitan dengan biolistrik. Yang pertama ada hukum Ohm, di mana perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tahanan dari konduktor, di mana biasanya dirumuskan dengan I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus, V adalah tekanan, dan R adalah hambatan. Yang kedua ada hukum Joule, di mana arus listrik melewati sebuah konduktor dengan perbedaan tegangan V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Hukum ini dapat dirumuskan V sama dengan V kali I kali T per Joule, di mana V adalah kalor dengan satuan kalori, V adalah tegangan, I adalah arus, dan T adalah waktu, dengan 1 Joule sama dengan 0,239 kalori. Yang ketiga ada hukum Coulomb, di mana gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Macam-macam gelombang arus listrik. Arus setengah gelombang, arus searah penuh, tapi masih mengandung ripple atau desire, arus searah murni, faradik, circuit sinusoidal, galvanik yang interruptus, dan arus digergaji. Oke, selanjutnya yaitu kelas kelistrikan yang timbul di dalam tubuh. Di sini dijelaskan di sistem saraf dan neuron. Struktur dasar dari sistem saraf yaitu disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Nah, yang pusat ini terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut dengan saraf aferen. Selanjutnya, dari serat ini menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar, disebut serat eferen. Pada sistem saraf otonom, serat saraf ini mengatur organ dalam tubuh, contohnya yaitu jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Selanjutnya yaitu konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ini perubahan potensialnya
tergantung pada konsentrasi elektrolit di dalamnya. Jadi di dalam dan di luar sel itu berbeda, bergantung pada kandungan elektrolitnya yaitu Na+, K+, dan Cl-. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Untuk menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang serat saraf sampai ke tiba di ujung saraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Kurota Ayun dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan yang timbul di dalam tubuh. Pada bagian kelistrikan saraf. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, maka serat saraf dibagi menjadi dua, yaitu serat saraf bermielin dan serat saraf tanpa mielin. Mielin di sini merupakan suatu insulator yang semakin menurun apabila melewati serat saraf yang bermielin. Kecepatan aliran listrik pada serat saraf yang berdiameter sama dan panjang yang sama akan sangat tergantung pada lapisan mielin ini. Akson tanpa mielin dengan diameter 1 mm mempunyai kecepatan sebesar 20-50 meter per detik, sedangkan serat saraf bermielin pada diameter 10 mikrometer akan mempunyai kecepatan sebesar 100 meter per detik. Mekanisme kelistrikan saraf bisa dilihat di sini, yaitu jika suatu saraf pada keadaan istirahat atau pada saat tidak ada proses konduksi impuls listrik, maka konsentrasi ion Na+ akan lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Konsentrasi ion Na+ di dalam sel akan lebih negatif dibanding dengan yang ada di luar sel. Macam-macam gelombang potensial aksi dan perambatannya. Potensial aksi sendiri merupakan suatu fenomena keseluruhan yang berarti bahwa begitu nilai ambang tercapai, maka peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama, dengan segala macam intensitas dari rangsangan. Gelombang potensial aksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, gelombang potensial aksi dari akson, kemudian yang kedua, gelombang potensial aksi dari sel otot bergaris, dan gelombang potensial aksi dari sel otot jantung. Potensial aksi terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan akan mencapai nilai ambang. Potensial aksi mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah di sekitar sel membran untuk mencapai ke segala jurusan sel membran. Nah, keadaan seperti ini disebut sebagai perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, maka sel membran akan mengalami gelombang repolarisasi. Proses repolarisasi sel membran ini disebut sebagai suatu tingkat refraktor yang terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada periode refraktor absolut. Selama periode ini, di dalam sel membran tidak ada rangsangan dan kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi yang lain. Lalu yang kedua ada periode refraktor relatif. Setelah sel membran mendekati repolarisasi seluruhnya, maka dari periode refraktor absolut tadi akan menjadi periode refraktor relatif, di mana jika ada rangsangan yang kuat, maka secara normal akan menghasilkan potensial aksi yang baru. Nah, setelah sel membran mencapai potensial, maka membran akan beristirahat. Sel membran tersebut telah siap untuk menghantarkan impuls yang lain. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Membran sel otot jantung atau bisa disebut sebagai miokardium sangat berbeda karakteristiknya dengan membran sel otot bergaris atau sel saraf. Jika pada membran sel saraf atau otot bergaris dalam keadaan potensial, maka membran akan beristirahat. Nah, jika ada rangsangan, maka ion-ion natrium akan berdifusi masuk ke dalam sel hingga mencapai nilai ambang dan selanjutnya terjadi gelombang depolarisasi. Sedangkan pada sel otot jantung, setelah selesai potensial aksi, apabila ada rangsangan-rangsangan, maka ion natrium tersebut akan berdifusi masuk ke dalam sel dan terjadi gelombang repolarisasi komplit. Karena pada sel otot jantung ini mudah terjadi kebocoran ion natrium, maka ion natrium secara perlahan-lahan akan berdifusi kembali ke dalam sel. Akibatnya terjadilah depolarisasi spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadi potensial aksi tanpa adanya rangsangan dari luar atau dengan kecepatan yang teratur.
Rekaman kelistrikan jantung dapat dilakukan dengan elektrokardiogram. Gambar hasil rekamannya dinamakan elektrokardiogram atau EKG. Nah, hasil gambaran pokok dari rekaman ini adalah bisa dilihat di gambar ini, yaitu yang pertama ada gelombang P yang merupakan gambaran dari depolarisasi atrium. Gambaran repolarisasi atriumnya tidak tampak karena tertutup oleh gambaran depolarisasi ventrikel. Hal tersebut karena repolarisasi atrium dan depolarisasi ventrikel terjadi secara bersamaan, dan kebetulan depolarisasi ventrikel terjadi lebih dominan. Depolarisasi ventrikel ini yaitu adalah pola QRS. Kemudian yang terakhir ada gelombang T yang merupakan gambaran dari repolarisasi ventrikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renia Aprilia dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan yang timbul di dalam tubuh. Bagian elektroda. Elektroda adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensial aksi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa biolistrik terdiri dari pancaran elektron-elektron dari setiap titik tubuh. Energi ini bersumber dari ATP yang dihasilkan mitokondria melalui respirasi sel. Cara kerja dari elektroda ini adalah pemasangan elektroda pada permukaan kulit dapat membantu dalam mengamati adanya pulsa listrik di dalam tubuh. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron sehingga potensial aksi bisa terukur. Bahan yang biasa dipakai dalam elektroda adalah perak dan tembaga. Namun di dalamnya terdapat potensial offset. Potensial offset ini merupakan selisih antara nilai ukur dan nilai yang sebenarnya. Hal ini timbul karena adanya pencampuran antara bahan-bahan elektroda. Untuk mendapatkan potensial offset yang kecil, maka elektroda akan disambung dengan amplifier tegangan searah, dilapisi dengan pasta dan jeli. Dalam pemilihan bahan elektroda harus dapat disterilkan oleh pemakaian secara terus-menerus pada berbagai penderita dan tidak beracun. Untuk itu dipilihlah perak yang ditutupi lapisan tipis perak klorida atau AgCl. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk elektroda. Yang pertama adalah bentuk elektroda jarum atau mikroelektroda. Kegunaannya adalah mengukur aktivitas motor unit tunggal. Yang kedua, elektroda mikropipet. Kegunaannya adalah untuk mengukur potensial biolistrik di dekat maupun di dalam sebuah sel. Yang ketiga adalah elektroda permukaan kulit, yang terdiri atas 5 bentuk. Yang pertama, bentuk plat, yang berfungsi untuk mengukur EKG, EEG, dan EMG. EKG, EEG, dan EMG ini merupakan isyarat listrik tubuh yang akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Bentuk plat ini akan diletakkan pada daerah permukaan kulit dengan sebelumnya dilapisi oleh saline solution. Namun saat ini penggunaan saline sudah jarang digunakan sehingga digantikan oleh pasta maupun jeli. Yang kedua adalah bentuk suction cup yang berfungsi untuk mengukur EKG. Yang ketiga adalah bentuk floating yang berfungsi untuk mencegah kontak langsung antara logam dengan kulit. Yang keempat, bentuk ear clip berfungsi untuk mengukur EKG dan EEG. Yang kelima adalah bentuk batang yang berfungsi untuk mengukur EKG maupun EEG. Selanjutnya adalah isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif. Isyarat listrik tubuh di sini berguna untuk memperoleh informasi klinik mengenai fungsi bagian tubuh maupun organ tersebut. Terdiri atas yang pertama adalah EMG ataupun elektromiogram. Elektromiogram merupakan rekaman dari potensial kontraksi otot yang disebabkan oleh transmisi potensial aksi dari akson ke dalam otot. Yang kedua adalah EKG ataupun elektrokardiogram. Di sini elektrokardiogram diukur berdasarkan depolarisasi dan repolarisasi otot jantung yang menyebabkan arus mengalir di dalam badan. Yang ketiga adalah EEG atau elektrosenfalogram, merupakan rekaman sinyal-sinyal di otak. Selanjutnya adalah ERG ataupun elektroretinogram dan EOG atau elektrookulagram. Elektroretinogram
merupakan perekaman perubahan potensial yang dihasilkan oleh mata ketika terpajan oleh suatu berkas sinar. Sedangkan elektrookulogram adalah perekaman perubahan potensial akibat gerakan mata. Selanjutnya adalah EKG atau elektrogastogram. EKG di sini adalah sinyal listrik yang berjalan melalui otot perut dan mengontrol kontraksi otot. Dan yang terakhir adalah ENG ataupun elektroneurogram. ENG di sini memvisualisasikan aktivitas listrik neuron yang direkam secara langsung di sistem syaraf pusat otak dan sistem syaraf tepi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.